Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membahagiakan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta maaf atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah pilih atau yang Allah kehendaki. Ya, jadi orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pilihan Allah itu beda dengan pilihan manusia. Ya. Pilihan manusia itu tergantung apa yang disukai manusia, yaitu makhluk, ya. Nah, ini tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir kepada Allah adalah sarana Allah untuk berzikir kepada dirinya. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, mulut kita mengucap la ilaha illallah, mengucap astagfirullahaladzim, subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim, itu pada hakikatnya Allah yang berzikir untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena semua atas kehendak Allah. Nah, begitu pula alangkah beruntungnya orang yang dijadikan perantara jasmani, rohani, hatinya, anggota badannya untuk atau dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, celaka bagi orang yang Allah Ta'ala sesatkan, Allah Ta'ala jauhkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang yang diberi petunjuk tadi perantara untuk ridhonya Allah, dan ada orang yang diberi perantara untuk disesatkan oleh Allah taala. Allah berfirman, "Fariqan hada wa fariqan haqqo alaihimudz dhalalah." Sebagian aku beri hidayah, aku beri petunjuk, tentunya karena Allah mencintai, meridai, wa fariqan haqqo alaihimudz dhalalah. Nah, sebagian lagi manusia aku sesatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jannah wa iyyakum, semoga kita semua tergolong termasuk orang-orang yang fariqan hada. Golongan orang yang selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan kehidayahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melihat usia, tidak melihat unsur duniawi, pangkat duniawi, harta dan sebagainya. Allah tidak. Allah memilih karena ilmu Allah, karena kehendak Allah, karena kemauan Allah Subhanahu wa taala. Baik Allah kabarkan, ya, Allah beri kabar kenapa ini orang ini tak aku pilih, tentunya dengan amal solehnya sebelumnya. Baik yang Allah tidak kabarkan, atau sirrullah fi khalqih, rahasia Allah kepada hambanya, kenapa kok terpilih. Nah, jadi semuanya. Makanya di sini pentingnya berdoa itu kontak dengan Allah. Bayangin kalau kita kontak terus dengan jenderal-jenderal, menteri-menteri, presiden, raja-raja, itu kan kredibilitas kita kan naik di mata
umum, bahkan di mata khusus juga naik. Itu nelpon presiden ini, ditelepon presiden ini, diminta presiden ini datang ke presiden, itu kan kredibilitas. Jenderal ini datang ke kita, itu kredibilitas juga. Tapi masalah dunia. Kalau kredibilitas dunia nggak menjamin akhirat. Tapi kalau kredibilitas akhirat, jaminan dunia udah jelas terjamin. Nah, itu semua Allah yang milih, Allah yang menentukan. Karena kita nggak tahu kita ini dipilih apa enggak. Allah Ta'ala menyuruh kita ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman, wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau engkau betul-betul bersungguh-sungguh untuk mencapai kepada aku, keridhaanku, pasti aku beri engkau jalan-jalan yang banyak. Subul itu dari jamaknya sabil, subulana. Hakata, seperti itu. Tapi bersungguh-sungguh dulu. Adapun hasil dunia Allah nggak peduli. Orang ini sudah bersungguh-sungguh mencapai keridhaan Allah, di dunianya kok biasa-biasa aja, itu bukan urusan Allah. Allah tidak mementingkan masalah dunia. Di mata Allah yang penting. Ini orang sudah bersungguh-sungguh menuntut ilmu, tapi kok ilmunya masih kelihatannya sedikit, itu kelihatan di manusia. Tapi indallah azim. Jadi Allah melihat ikhtiar kita. Nggak boleh kita ngecak, kita udah belajar sekian tahun harus bisa ini, harus ini, nggak bisa. Itu patokan dunia, bukan patokan ukhra, bukan. Itu patokan makhluk, bukan patokan Khalik Allah Ta'ala. Banyak orang-orang yang bersyukur itu keniatan seperti itu, ya, kesungguhan seperti itu dari zaman Rasulullah itu sampai sekarang itu banyak sekali. Mulai mutaakhirin, akhir zaman ini mulai banyak orang yang hammuhu lid dunia, ya, cita-citanya itu pengennya dunia terus, akhiratnya enggak atau sedikit. Apalagi zaman tambah dekat, terus orang dilupakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita talibul ilm, ya, orang yang berpikir menuntut ilmu Allah Ta'ala, ya kita harus menjadikan itu sebagai kebutuhan kita, menuntut ilmu dan mengingat Allah untuk keridhaan Allah. Jadi kebutuhan kita harus, sebab semakin banyak, semakin zaman semakin akhir, semakin banyak godaannya. Kalau kita nggak minta terus dengan Allah, nggak berdoa terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang akan membela kita? Nah, di sini maksudnya orang menuntut ilmu, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dapat pembelaan dari Allah, pandangan rahmat Allah. Itu maksudnya. Dimana as-salafun as-salihin dulu melakukan semuanya sampai mereka itu dibentengi oleh Allah Ta'ala dari maksiat-maksiat. Nah, sampai Imam Haddad mengatakan apa? Wa humul qaumul ladzina hudu. Mereka itu orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, kalimatnya itu hudu, bukan hada. Wa humul qaumul ladzina hudu. Mereka itu kaum yang mendapat hidayah. Ya, dan juga orang-orang sekelilingnya juga mendapat hidayah, yang dekat juga mendapat hidayah, juga orang bisa meraih hidayah lewat mereka, orang-orang itu. Siapa mereka itu? Apa itu mereka? Wa humul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad su'idu. Dengan karunia Allah yang maha dahsyat besarnya, luasnya, ya. Wa bi fadlillahi qad su'idu. Mereka menjadi orang yang beruntung, yang dekat dengan mereka beruntung, yang senang dengan mereka beruntung. Maksudnya as-salafun as-salihin wa bil khusus min ahli baiti Rasulillah ajma'in. Hakata. Su'idu, beruntung, udah dicapai yang Allah Ta'ala. Su'idu. Ya, banyak hadis-hadis yang menguatkan ini, kalam ini. Kenapa kok mereka itu jadi orang yang beruntung? Mesti ada sebabnya. Mereka itu orang-orang wali ghairillahi ma qasadu. Mereka itu
selain Allah bukan maksud. Maksudnya dia itu hanya Allah. Selain Allah bukan tujuan. Tujuannya ridhonya Allah, cintanya Allah, perhatiannya Allah, rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah, keselamatan dari Allah, pengampunan dari Allah. Kalau Allah mereka ini. Wa li ghairillahi ma kasadu. Terusannya apa? Wa ma'al Qur'ani fi qarani. Mereka sejalan dengan apa yang dianjurkan Al-Qur'an. Dibilang bisa sejalan dengan Al-Qur'an itu nggak mungkin kalau nggak tahu tentang Al-Qur'an. Mereka itu pemahamannya tentang Al-Qur'an itu luar biasa. Itu orang-orang yang beruntung, ya. Sebab jimatnya orang yang beriman adalah Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai sehari kita nggak baca Al-Qur'an. Kata Imam Ahmad bin Hasan al-Attas alaihi ridwanullah ta'ala wa arda, ya, kemunduran umat Islam itu karena jauhnya dari Al-Qur'an. Bukan karena nggak membaca Al-Qur'an, mungkin masih ada yang membaca Al-Qur'an waktu itu banyak, tapi antusiasnya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sebagai kebutuhan dia. Ada yang kurang kalau nggak membaca Al-Qur'an, itu mereka. Sehingga apa hasilnya? Qur'annya senang dengan dia. Nah, disuruh Qur'annya senang dengan dia. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ahlihi. Quran itu akan mendatangi dan memberi syafaat bagi orang-orang yang senang membaca Al-Qur'an, faham Al-Qur'an, adab dengan Al-Qur'an, istiqomah dengan Al-Qur'an. Datangi sama Al-Qur'an dan diberi syafaat. Hakata syahadat zakir. Jadi berbekas semua, bacaannya berbekas di tingkah laku sehari-hari. Bahkan di badannya, di mukanya itu berbekas. Di Al-Qur'an itu kan jelas, ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Nabi Muhammad dan para sahabatnya asyidda, tegas dengan orang kafir, rahmat dengan sesamanya, itu orang mukmin. Dan ente lihat mereka para sahabat itu, ya, dipimpin oleh Rasulullah. Ente sering melihat mereka itu kalau nggak rukuk ya sujud. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Karena mereka ingin mencapai karunia dan rahmat dari Allah, ridha dari Allah. Nah, hasilnya di dunia kata Allah Ta'ala, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Terlihat di mukanya, ada muka hatinya, bila badannya, semuanya lah terlihat bekas sujud. Bukan bekas hitam atau enggak. Ini wajah bukan jidat, ya. Ada wajah hati. Fi wujuhim min atharis sujud. Ada yang sampai ke kuning-kuningan di riwayat itu karena sujud semalaman, rukuk semalaman. Terus itu dilakukan tabi'in, pengikut Rasulullah, dan para sahabat tabi'in, ya, sampai as-salafun as-salihin. Nah, dikatakan mereka itu qaumun, satu golongan kaum, ya, yang betul-betul mengikuti Rasulullah. Idza arkhadhulami suturahu, jika datang waktu malam, suturahu itu menggembirakan hati mereka. Lam talfahum rahnul wita' wal madja'i. Mereka enggak mau lirik lagi, udah kasur, ranjang enggak lirik. Tempat rebahan itu enggak ada. Bal talqahum, kalau dilihat mereka para wali-wali Allah Ta'ala, Umar bin Abdurrahman Al-Attashi, Ali bin Abdullah bin Abdul Haddad, Ula Idrus, Syihabuddin, Syekh Abu Bakar bin Zalim, Segaf, semuanya As-Salihin, ya, Jailani, Bustami, Ar-Rifai, semuanya. Mereka itu, orang-orang itu, ya, bal talqahum, kalau dilihat malam harinya. Bal umdul maharibi lillahi wa lillahi lillahi akrim bis sujudi ruk'i. Kalau ente lihat mereka di malam harinya itu, talqahum umdul maharibi lillahi wa man lillahi akrim bis sujudi ruk'i. Mereka itu laksana tiang-tiang, sampai kayak tiang loh kalau sholat saking lamanya. Orang tiang gitu loh, saking lamanya berdirinya. Sebab di dalam sholat itu yang paling disenangi, ya, oleh Rasulullah,
Dan paling afdal adalah yang paling lama berdirinya, berarti paling panjang baca suratnya. Rasulullah SAW itu kadang kalau sholat malam itu 1 rakaat itu 300 ayat, ya, 2 juz, 3 juz, 1 ayat 1 rakaat. Tal kahum umdul maharibillah gua akrim disujudi rukai itu berdiri ke dia berrukuk sujud. Mereka termuliakan karena banyaknya rukuk dan sujud. Yatluna ayat yatluna ayatil Qur'ani tadabburan fihi wala kal ghafilil mutawazzi'. Terus dia baca Al-Quran dengan tadabbur. Ya, udah tahu artinya, penghayatan, tadabbur sekarang aja udah baik, apalagi tadabburnya orang-orang dulu. Alhamdulillah wa sujud. Yatluna ayatil kitab tadabburan, yatluna ayatil kitab tadabburan fi wala kal ghafilil mutawazzi'. Enggak ada lupanya itu tentang Allah. Dunia saya sering lupa. Ya, lewat apa tapi duha, witir, zikir, sholat sunnah lainnya enggak ada yang kelewat mereka atau sholihin, ya. Di mana kita semua ini bersandarkan dan bersandarkan dengan mereka. Wajib semuanya, karangannya, orang-orangnya, kuburan-kuburannya, diwannya, ya, tentang fikih, hadis, ya, luar biasa mereka. Fihi walakal ghafilil mutawazzi. Mereka nggak pernah kayak orang lupa, itu nggak pernah dengan Allah Taala, ingat terus. Thabatu ala qadamir Rasul wa sahbihi. Mereka itu terus berpegang erat dengan Rasul SAW. Thabat ala qadamir Rasul wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa tabi'ina, dan pengikutnya, pengikut sahabat. Orang yang ketemu Rasul, beriman kepada Rasul dan melihat sahabat itu tabi'in. Thabatu ala qadamir Rasul wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal anhum wa tadabba'i. Maka dari itu tanyalah inti tentang mereka itu bagaimana zuhudnya tentang dunia, hati-hatinya, qanaahnya, sabarnya, syukurnya, ibadahnya. Fasal anhum wa tadabba'i, dan inti tanyain, ikuti. Kita bisa ngikutinya apa? Sholat duhanya nggak pernah ditinggal, itu ikut sholat duha, jangan sampai ditinggal. Karena nggak bisa sih neropong dari sini ke negara lain atau lihat hatinya orang, bisa jalan ngikutinya, cuma sholatnya ikutinya, ente bisa, tanpa mengurangi rasa cinta ente terus kepada mereka. Sebab almaru ma'aman ahab, di hadits lain anta ma'aman ahbabta, orang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Penuhi hati-hati ente dengan nama-nama mereka. Udah nama mereka penuh di hati ente, amal soleh mereka penuh, karomah-karomah mereka, mujahadah mereka, sabar mereka, syukur mereka, perjalanan hidup mereka. Itu yang disuruh Rasulullah SAW, biar sampai dengan mereka kita harus tahu Rasulullah SAW. Kafa, selesai kalau kita tahu Rasulullah. Karena Rasulullah SAW Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Rasulullah diam aja itu udah bikin hidayah. Uswatun hasanah. Laqad kana fi a'malir Rasulillah, enggak, dalam diri Nabi Muhammad. Itu udah contoh semuanya. Apalagi apa namanya? Amal Nabi Muhammad, amal Nabi Muhammad, itu semuanya hadis. Ya, seperti itu. Dengan menyebut Nabi Muhammad, sholawat itu hidayah semuanya. Uswah semua. Uswah pertama yang harus kita ikuti dari Nabi Muhammad yaitu rahmat, cinta, kasih sayang dengan sesama, mahabbah bainana. Nah, setelah kita bisa mahabbah bainal insaniyah, cinta kepada sesama manusia walaupun bukan seagama, apalagi baru beda madhab, semuanya saling mencintai, rahmat. Nah, sampai kita bisa diberi anugerah Allah Ta'ala melihat orang lain semuanya di atas kita, ataupun kita paling rendah di antara semua manusia. Itu orang yang tinggi di mata Allah Ta'ala. Mata yang gampang merendahkan orang, susah untuk melihat orang yang paling tinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah
sayyidil mutawadhi'in. Pimpinannya orang-orang yang rendah hati, tawadhu. Kata Nabi Muhammad SAW dalam Sahih, man tawadhu rafa'ahu. Siapa yang tawadhu, Allah akan mengangkatnya. Hatinya ya, jangan nunduk-nunduk palanya, hatinya merasa apa lebih auto aja. Nah, hati kita dalamnya. Wa man takabbar, siapa yang takabur, wada'ahu Allah, Allah akan jatuhkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan terus kesalahan kita dan mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ja'alna wa iyyakum minat tawwabin. Jadi orang-orang yang gemar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minal mutatahhirin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kafah, selesai kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ya, caranya tentunya dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang beruntung. Ya, bima fadlik wa judik wa karamik wa ihsanik ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.